Dan ternyata konsepnya ini. Jadi di kelas ini sengaja dibuat sedikit untuk melihat bagian hijau, lebih kepada cara berpikirnya. Oke, ini karyanya si Hilman Rusdi, tugas akhirnya. Dia melihat, mengidentifikasi apa yang terjadi di kawasan kawasan pusat kota Palembang. Sebenarnya di masa depan efek dari post pandemi ini dengan hybrid office ya, kalau kalian tahu berikutnya ya, yang kemudian saya menjadi bertanya-tanya ke arsitektur di masa depan seperti apa. Oke, hari ini saya mungkin tidak banyak melakukan apa ya paparan. Saya berharap kalian secara aktif berdiskusi, mempertanyakan, bisa bertanya, bisa menyampaikan permasalahan ketika menyusun sebuah konsep, karena tahapan analisis harusnya sudah kalian lalui, apalagi Jumat lalu kalian sudah melakukan review, sudah banyak komentar atau masukan dari pembimbing dan penguji. Jadi hari ini saya tidak banyak melakukan penjelasan material, meskipun saya siapkan ada tiga PowerPoint yang mungkin nanti akan saya munculkan ketika ada pertanyaan. Oke, selanjutnya dipersilahkan kalau ada permasalahan, ada apa hal-hal yang perlu didiskusikan, atau ada permasalahan yang mungkin kalian bingung ketika menyusun konsep perancangan. Dipersilahkan. Pak, saya mau nanya. Mm-mm. Kan kalau konsep itu artinya menyelesaikan masalah-masalah yang ada gitu, Pak. Mm-mm. Kalau misalnya ada dua masalah, terus penyelesaiannya itu bertabrakan gitu. Apa semua harus diselesaikan atau ada prioritasnya gitu, Pak? Contoh. Kasusmu apa? Misalnya, Masalahmu apa? misalnya di sisi dari tapak itu di timur itu baik untuk cahaya mataharinya. Tapi di situ ada kebisingan, terus ada misalnya tumpukan sampah gitu, Pak. Jadi harus menyelesaikan yang mana dulu, Pak? Oke, tumpukan sampah itu kan sifatnya temporal ya. Tumpukan sampah itu di side-mu atau di luar side-mu? Di luar tapi lumayan dekat, Pak. Oke, tapi pada saat bersamaan itu timur ya. Iya. Itu gunanya identifikasi yang mendetail di situ, sehingga penyelesaiannya mungkin satu pakai vegetasi kemungkinan. Itu kaitannya dengan konsep vegetasi. Kedua, kalau mau memasukkan sinar matahari pagi karena di timur ya, itu nanti lihat zonasinya juga. Apakah bisa pakai secondary skin, dalam pengertian gini, secondary skin-nya bukan untuk menghalangi, tapi justru untuk memasukkan. Tapi pada saat bersamaan juga memfilter kebisingan. Paham maksudnya kan? Jadi secondary skin-nya mungkin bentuk sirip. Jadi itu yang sinarnya yang dimasukkan. Jadi dipantulkan seperti itu. Tapi pada saat bersamaan secondary skin itu justru memantulkan suara. Mungkin siripnya. Saya buka whiteboard deh. Oke. Katakanlah ini side-mu lah, goblok-goblokan lah. Kemudian ini sisi timur. Kemudian ini ada tumpukan sampah. Nah, ini kemudian bangunanmu. Saya kasih. Di
di sini kemungkinan ya, karena di sudut ya, kemungkinan secondary skin-nya kan modelnya seperti ini. Nah, ini yang dimaksud dengan konsep. Jadi sinarnya tetap masuk, tapi view ke arah sampah itu terhalang. Tapi pada saat bersamaan juga kebisingan mungkin bisa sedikit terhalang, apalagi kemudian dikaitkan dengan vegetasi, konsep vegetasinya. Ini pakai vegetasi apa? Jadi konsep itu benar tadi diungkap Rafika bahwa konsep itu jawaban terhadap permasalahan desain. Permasalahan desain itu bisa muncul karena tapak, karena kondisi tapaknya, atau bisa muncul karena kondisi fungsionalnya, aktivitas dan segala macam. Nah, dari situ kemudian kalau yang kasus ini adalah kondisi tapak. Nah, kondisi tapak itu yang kemudian diselesaikan sehingga secondary skin di sini dan konsep vegetasi ini berangkat dari permasalahan tapak. Bukan tiba-tiba konsep green harus pakai secondary skin. Konsep apa pakai secondary, bukan seperti itu, tapi penyelesaiannya akan beda gitu. Ini salah satu contoh ya. Tidak hanya secondary skin tapi bisa macam-macam sih. Bisa mungkin dindingnya di posisi ini berbeda dindingnya. Mungkin dindingnya dilobangi seperti ini. Sehingga ini yang masif, ini yang lubang seperti itu. Kemudian mungkin kalau untuk kebisingan dia pakai double glass. Jadi kacanya double sehingga kebisingan tidak masuk tapi cahaya masih bisa masuk. Jadi berangkat dari permasalahan tapak diselesaikan secara desain, dan itu yang muncul sebagai sebuah konsep. Begitu, Rafika. Bisa paham maksudnya? Pak. Makasih, Pak. Oke, silakan yang lain. Lanjut, saya mau nanya lagi, Pak. Silakan, Fit. Yang kemarin hasil review dari Bapak yang pas saya sidang kemarin itu ada ngomongin, saya kan ada bilang pengen buat masa bangunan baru itu yang konsepnya dekonstruksi. Nah, terus Bapak bilang harus dibahas lagi mengenai itu. Saya awalnya mikir untuk membahas masalah bentuk dekonstruksi itu di konsep, Pak. Ternyata itu harus dibahas juga ya, Pak, di bab 4. Maksudnya itu bahasnya di bagian mana? Saya bingungnya itu, Pak. Entah di bagian neighborhood gitu atau di subbab yang mana gitu, saya bingungnya, Pak. Itu kenapa ketika di awal saya sudah sempat mengatakan ketika kamu mengajukan judul, saya sudah sempat mengatakan kayaknya kamu perlu menambah satu kajian khusus, analisis khusus itu tentang revitalisasi. Jadi ada analisis khusus itu agak susah kalau mau dimasukkan sesuai dengan sesuai dengan template yang disepakati atau yang template yang digunakan untuk laporan pratea. Jadi ada bahasan khusus tentang revitalisasi sebuah bangunan bersejarah. Kamu mau mendekatinya seperti apa? Jadi dekonstruksi itu hanya salah satu contoh kecil aja. Pendekatannya macam-macam. Pendekatannya bisa macam-macam. Kalau nggak lupa juga, ketika di awal saya juga sudah mengatakan tolong cari buku tentang old and new building. Oke, saya coba share screen seperti ini. Terlihat ya? Ya, Pak, kelihatan. Oke. Ini bahasan, salah satu contoh bahasan di dalam pendekatan dekonstruksi, terutama punyanya Bernard Sumi, itu ada yang disebut dengan disjunction, architecture and disjunction. Itu ada 3 metode, cross programming, trans programming, dan disprogramming. Biasanya kalau beberapa arsitek, terutama dalam
kotak style, bukan kotak pendekatan dekonstruksi menggunakan transprogramming dan disprogramming. Artinya apa ya? Gampangnya dua fungsi yang berbeda yang kemudian dipadukan. Atau kalau di contoh yang bawah ini dua bangunan dengan gaya yang berbeda yang dipadukan. Banyak bongkar aja atau googling aja old and new building, itu banyak sekali pendekatannya. Dan itu memang lebih pas ditempatkan untuk sebuah kasus cagar budaya. Mau merekonstruksi ulang bangunan itu, atau mau ditambahkan, atau mau dikontraskan. Jadi ini kan pendekatan yang kontras. Kemarin kamu menyatakan pendekatannya kontras. Itu intuisi dirimu gitu loh. Oke, ini pendekatannya kontras, tapi bahasan tentang kekontrasan itu yang belum muncul di bab 4. Sehingga ketika kamu menariknya ke nanti ke bab 5, ke konsepnya akan sangat janggal karena loncat. Sehingga saya kemarin mengusulkan, atau sejak awal saya mengusulkan tambah ada kajian khusus, memang kajian khusus revitalisasi. Mau pendekatannya seperti apa? Di bahasan analisis revitalisasi itu silakan dijabarkan beberapa pendekatan, kemudian kamu pilih kenapa pendekatan ini yang kamu pilih dan bagaimana kemudian skemanya. Ini yang menjadi, kalau di kasusmu ini menjadi roh berikutnya. Roh berikutnya dalam pengertian sirkulasinya bagaimana, kemudian zonasinya bagaimana, dan selanjutnya. Ada beberapa kasus kemarin, mohon maaf bagi mahasiswa di ruang 1 dan ruang 3 yang mungkin saya tidak terlalu paham. Itu kenapa hari ini lebih ke diskusi aja. Terutama di ruang 2 ada beberapa kasus judul yang mungkin agak perlu modifikasi, terutama di analisisnya. Kemarin ada bahasan tentang arsitektur hijau. Sepertinya sama dengan kasusnya si Widya yang tentang bangunan cagar budaya. Perlu ada menambahkan satu subbab khusus di bab 4, bicara benar tentang bangunan hijau. Bangunan hijau itu bangunan hijau versi Green Building Council atau versi peraturan perundang-undangan. Lalu turunannya seperti apa? Itu yang perlu didekati. Dan kemudian yang belakangannya, analisis-analisis berikutnya mengikuti analisis pokoknya itu, sehingga ada kekasan. Itu kenapa kayaknya kami di dosen pra-TA juga sepakat bahwa bab analisis itu tidak harus semuanya dilakukan jika dianggap tidak terlalu urgent, tidak terlalu penting. Nggak perlu satu-satu, bisa aja satu bahasan itu mencakup kesemuanya, karena memang analisis itu sesuai atau menjadi kekasan di masing-masing project. Tiap kasus pasti punya kekasan tersendiri. Di template yang kami sampaikan di modul itu hanya template dasar yang sifatnya general, yang bisa kalian modifikasi sesuai dengan kasusnya. Begitu. Jadi itu, Pak, ya mau nanya lagi, Pak. Nggak apa-apa, silakan. Jadi yang di bagian subbab revitalisasi itu saya ngebahas revitalisasi secara umum gitu ya, Pak. Tidak membahas site saya. Jadi bagian site ada di kawasan cagar budaya itu lebih dianalisis neighborhood gitu ya, Pak ya? Ya, kontekstual itu ya, Pak. Kontekstual. Bisa aja kemudian kontekstual itu kamu tidak pisahkan, tapi kemudian kamu masukkan di analisis revitalisasi, karena site-mu itu, ini menariknya di site-mu adalah di kawasan itu semuanya bangunan cagar budaya kan. Itu sebuah kawasan. Kalau di Jakarta kota tuanya Medan itu kan di situ gitu loh. Jadi neighborhood-nya bisa kamu tempelkan di situ.
Jadi urutannya itu bahas kontekstual dulu baru revitalisasi gitu, Pak? Atau revitalisasi dulu? Revitalisasi dulu kemudian baru. Karena dari revitalisasi itu kamu bisa kemudian membahas tadi bentuknya, transformasi bentuknya. Tapi sebelum transformasi bentuk kan membahas neighborhood-nya juga. Style bangunan di sekitarnya itu seperti apa. Sehingga kekontrasan itu tidak hanya kekontrasan terhadap bangunanmu sendiri, tapi juga kekontrasan terhadap sebuah kawasan. Gitu. Oh ya Pak. Berarti nanti pas di konsep udah langsung aplikasinya gimana gitu ya Pak? Iya. Nggak harus ngebahas lagi kayak... Nggak usah satu-satu. Oh ya, oke. Makasih Pak. Silakan yang lainnya. Silakan di ruang 1 dan ruang 3 ya. Karena kalau kemarin di ruang 2 sedikit banyak sih sudah saya sampaikan. Di kelas ini kan saya tidak hanya khusus untuk ruang 2. Pak, mau izin bertanya. Silakan Rida. Mungkin lebih ke kasus saya sih Pak. Enggak apa-apa. Gini. Diskusi ini saya buka memang kenapa saya tidak menyampaikan materi, karena buat saya materi sudah lebih dari cukup. Dan eksplorasi bisa kalian lakukan pribadi. Sehingga hari ini diskusi itu memang membahas kasus-kasus kalian yang tidak bisa saya bahas secara general. Jadi dipersilahkan. Memang disengaja kenapa hari ini tidak ada bahasan materi. Di hari ini benar-benar kasus kalian apa, permasalahannya apa. Begitu Rida. Silakan. Untuk yang lain juga seperti itu. Kalau saya sendiri kan, saya tuh buat Museum Arsitektur Nusantara kan Pak. Yap. Jadi saya tuh pengen ngadirin si filosofi ataupun ciri khas arsitektur Nusantara itu di dalam fasad bangunan gitu Pak. Berarti saya belum berangkat dari tapak. Kalau tadi kan banyak berangkat dulu dari tapak baru ke gubahan. Kalau gitu nggak apa-apa Kak? Kayak filosofi arsitektur Nusantara. Terus baru saya tampilkan di tapaknya gitu selanjutnya. Nggak apa-apa. Gini, kenapa saya menyatakan itu? Kalau ini personal saya, silakan kamu terima atau kamu abaikan, nggak masalah. Saya akan mempertanyakan titik berangkat yang disebut Nusantara itu pada masa yang mana? Masa Majapahit, Sriwijaya, Samudra Pasai, apa? Kenapa saya pertanyakan titik nolnya? Karena itu akan mempengaruhi tadi bentuknya seperti apa. Kalau saya ya Pak. Gimana? Kalau saya titik nolnya dari rumah adat sih Pak. Karena museumnya rumah adat. Oke. Nah, rumah adatnya itu makanya rumah adat versinya siapa? Gua Harimau. Itu kan arkeologi tadi. Nah, itu ya. Atau tahun 70-an, 70-80 itu ada identifikasi rumah adat yang versinya Mendikbud. Ada. Kamu ketik aja googling identifikasi rumah adat Indonesia, itu banyak versinya. Atau mau seperti itu. Sehingga kenapa saya ini versi saya. Kenapa saya mempertanyakan itu untuk menegaskan kamu mengambil titik nolnya di mana dan titik akhirnya di mana, supaya tipologi bawah, tengah, atas itu menanyakan tipologi. Kesamaan tipologinya bagaimana? Kesamaan tipologi bentuknya bagaimana? Bisa paham ya? Jadi kamu kan mesti mengidentifikasi semuanya dulu kan? Dari Sabang sampai Merauke itu modelnya seperti apa? Ada Pak Prof. Yosef mengatakan bahwa arsitektur Nusantara itu tentang atap. Atapnya kayak gimana? Itu kan kamu mesti mengidentifikasi dulu. Berarti itu saya harus menjelasin di bagian konsep arsitektur dulu Pak, kayak identifikasi mereka. Ya, itu kemungkinan justru di bab analisis. Kalau analisis itu kan mulainya dari fungsional kan, fungsional segala macam. Oke, itu benar. Fungsional katakanlah itu dikunci. Tapi ketika kontekstual, kamu bukan pada konteks kawasannya, justru pada bentuknya, transformasi bentuknya yang kamu utamakan. Pertanyaanmu tadi kan, Pak, boleh nggak melihat tapak? Yang justru dirimu tidak melihat tapak dulu memang. Kamu masih mengidentifikasi, contohnya ini ya. Oke, ini sebuah rumah sakit Samsung International Hospital
yang masih sebuah konsep lah. Kalau kalian lihat yang di kiri bawah, dia kan bermain pada fungsionalnya dulu, pada aktivitasnya seperti apa, kemudian dikelompokkan sehingga ada beberapa ini kan, international inpatient, outpatient, Korean inpatient, Korean outpatient, diagnosis, kemudian dibagi di programmingnya, kemudian ada transformasinya. Apakah tapak ini spesifik? Saya rasa tidak juga. Baru pada tahap kelima ini dia melihat tapaknya, sehingga masuk angin dan segala macam, kemudian dibahas di sini. Jadi kemiringan bentuk di sini itu terkait dengan tapak, baru terkait dengan tapak. Tapi tahapan 1, 2, 3, bahkan 4, apakah terkait dengan tapak? Sepertinya tidak. Dia lebih mengutamakan, kalau di kasus ini lebih mengutamakan zonasi yang terkait dengan aktivitas di dalam. Sama dengan kasusnya si Rida, ini melihat bentuknya dulu. Karena kan yang mau diutamakan atau permasalahan desainnya adalah image kan. Image bangunan itu supaya orang sekali lihat, oh ya ini kaitannya dengan Indonesia, kaitannya dengan Nusantara, kaitannya seperti itu. Perkara nanti isinya museum, bangunan adat dan segala macam itu berikutnya. Tapi image awal tahu persis. Sehingga analisis yang diutamakan memang analisis bentuk dulu. Setelah itu baru kamu tempatkan di tapak. Nah, di tapak ada adjustment lagi, ada perubahan lagi. Begitu, Rida. Jadi di analisis memang benar-benar bisa fleksibel kok. Sesuai dengan permasalahan desainnya. Seperti tadi Ropika tadi menanyakan, bisa Widya tadi menanyakan, ya disesuaikan, nggak harus saklek seperti yang di template. Template itu dibuat untuk kasus-kasus yang memang atau dibuat untuk mengakomodasi semua permasalahan desain. Permasalahan desain yang fungsional, rumah sakit, sekolah, dan segala macam kan fungsional. Bahkan sampai bisa mengakomodasi yang museum. Tapi kalau mau dimodifikasi, mau disesuaikan, mau diperdalam, ya diharapkan seperti itu sih. Berarti pembahasannya masuk ke analisis ya, Pak? Kenapa? Pembahasan awal tentang konsep saya. Masuk di analisis dulu. Iya. Tipologi dan segala macam, kamu mengidentifikasi. Itu kan berarti kan sebenarnya masuk di dalam transformasi bentuk kan. Itu berarti bikin sebab judul baru gitu, Pak? Berarti? Bisa demikian. Nanti silakan didiskusikan dengan pembimbing, tapi saran saya memang ada subbab tersendiri. Ada kajian tipologi, kamu mau menjejerkan semua rumah adat, ada kan di internet gampang mencarinya. Kemudian, oke, bentuk dasarnya apa sih? Di bagian atas, bentuk atapnya. Di bagian tengah, di bagian bawah, seperti apa? Apakah kesemuanya menjadi panggung, kemudian bangunanmu harus panggung? Kesemuanya bentuk segitiga, kaitan di atapnya, sehingga bangunanmu harus segitiga. Nah, itu bentuk dari identifikasi semua rumah adat, kamu dapat tipologi rumah adat di bagian atas, di bagian tengah, dan di bagian bawah. Tipologinya seperti apa? Kemudian dari situ ditransformasikan, disesuaikan dengan site lah, disesuaikan dengan konsepmu, disesuaikan dengan klimatologi, mungkin seperti itu. Paham, Pak. Paham. Ya, bentuk dasarnya kan ketemu dulu, supaya ini kesemuanya, hampir kesemuanya, hampir keseluruhan bangunan rumah adat di Indonesia itu atapnya bentuk dasarnya segitiga, bukan piramid umpamanya. Ini kan saya asal aja ngomong. Nah, dari segitiga itu digimanakan? Ternyata hampir sebagian besar rumah adat di Indonesia itu bentuknya panggung, sehingga kolong itu menjadi penting. Mungkin seperti itu. Jadi ada alasan
bentukan itu ada alasan, ada reasonnya, ada tahapan berpikir. Itu Rida. Iya Pak. Paham. Terima kasih Pak. Sama-sama. Ada yang lain? Silakan. Ajo mau nanya lagi Pak. Nggak apa-apa. Salahnya sendiri, yang lain nggak mau tanya gitu loh. Mau nanya yang soal bubble diagram Pak. Mm-mm. Itu kan bubble diagram di analisis fungsional dan spasial. Baru setelah itu baru kontekstual kan Pak. Mm-mm. Nah, jadi saya bingungnya buat bentuk bubble diagram itu mau yang langsung bubble diagram yang cuman bulat-bulat doang atau bubble diagram yang mirip ke zonasi yang langsung taruh di tapak gitu Pak. Kalau misalnya langsung taruh di tapak, kan berarti harus ada analisis kontekstual dulu kan, jadi bisa nentuin di mana entrance, di mana jalan keluar. Sedangkan kalau di proposal ini kan analisis fungsional dan spasial dulu, baru kontekstual. Jadi apa kerjanya muter dulu gitu Pak? Kontekstual dulu, jadi biar di bubble diagramnya langsung keluar bubble diagram di mana entrance-nya gitu. Kalau saran saya, ini ada dua pendekatannya. Mau pendekatan yang linier, jadi selesai satu pindah ke mesin kerja yang lain, katakanlah kalau ini kayak industri gitu loh, mesin ban berjalan. Jadi proses satu selesai, hasil dari proses satu masuk ke mesin proses 2, seperti itu. Kalau mau seperti itu ya nggak apa-apa, artinya selesaikan dulu di analisis fungsional sampai ke bubble diagram, syukur-syukur seperti ini. Yang tadi yang rumah sakit, ini sebenarnya kan kotak-kotak ini adalah kotak-kotak zonasi terukur. Ini bentuk lain dari bubble diagram. Bubble diagram lebih ke 2 dimensi. Tapi ketika bubble diagram ketemu besaran ruang, kan sudah menjadi terukur kan setiap zonanya. Benar nggak, Wit? Iya, Pak. Nah, ketika ketemu kotak-kotaknya itu, kamu susun aja. Kayak gini kan konvensional. Disusun aja kotak. Kemudian masukkan ke tapak. Lalu ada adjustment. Ada penyesuaian, ada proses transformasi berikut. Ini kalau mau versi yang linier, artinya tahapannya jelas. Tahapan 1 selesai, pindah ke tahapan 2, pindah ke tahapan 3, bisa seperti itu. Atau model cycling, memang agak rumit. Jadi ketika membentuk bubble diagram atau membentuk ini kotak-kotak yang zona terukur ini, itu sudah kebayang mau ditempatkan di sebelah mana. Jadi model berpikirnya itu model berpikir cycling. Maju, mundur lagi, maju, mundur lagi. Feedback terus. Dan biasanya memang di dalam arsitektur itu modelnya seperti itu. Maju ke kontekstual, cek lagi, cocok enggak besaran ruangnya. Cocok enggak dengan aktivitasnya, itu kan mundur lagi ke belakang. Dan enggak apa-apa. Tapi Pak, laporannya gimana? Ya laporannya tetap laporan gitu loh, tapi proses ada 2 hal, proses laporan dan proses berpikir. Laporan sifatnya linier, tapi proses berpikir itu maju mundur memang. Oh ya Pak, berarti kalau presentasiin nanti pas sidang tetap ikutin yang susunan proposal Ya. dulu gitu ya? Iya. Oh ya. Oke Pak. Mau bertanya Pak? Silahkan. Nah, jadi kan kalau saya ini ngambil itu referensi bangunan gedung hijau kan. Sorry. Bapak ada. Tolong diingatkan proyekmu apa, masalahmu di saya Iya, apa. Terlalu Ya, Pak. lama kan. Jadi kan proyek saya itu gedung serbaguna dengan bangunan gedung hijau. Jadi kata Bapak Oke. referensi dari Green Building Council sama peraturan perundang-undangan. Nah, saya ngambilnya dari peraturan perundang-undangan, Pak. Mm-mm. Nah, ini yang saya tanyakan itu berkaitan dengan masa bangunan. Jadi saya pernah lihat dari ada alumni itu ke Ali Maulana kalau salah, dia bikin puluhan masa dia terus dites pakai software. Nah, saya itu berpikir seperti itu, cuman bingung mulai dari mana, dan juga kalau misalkan saya bikin 5 alternatif, nah alternatif kelimanya itu apakah upgrade dari alternatif sebelumnya atau 5 hal yang berbeda seperti itu? Oke. Kita satu-satu ya. Kamu tadi memilih peraturan pemerintah tentang bangunan gedung hijau kan, nggak salah? Iya. Ya, seperti itu. Itu kan
detail banget dan cukup aspek yang mau dibahas kan banyak banget. Nah, kamu mau mendekatinya atau mau concernnya pada hal apa? Itu kan Ada macam-macam kan. Ada banyak. udara, ada treatment air, ada treatment sampah kan seperti itu. Ada energi, nggak salah. Iya, kalau dia tuh kalau nggak salah tabel pertamanya itu ada masalah pengolahan tapak. Nah, yang keduanya kalau nggak salah di sulung bangunannya itu, Pak. Oke, Ya, fokusmu ke arah mana? Ke ini pencahayaan dan penghawaan, Pak. Oke. Awalnya Pencahayaan penghawaan itu kan kemudian pakai software apa? Ecotech, Pak. Pakai Ecotech. Iya. Nah, dari Ecotech kamu udah gini. Fungsional udah beres ya? Sudah. Spasial udah beres ya? Kemudian dapat masa terukur kan? Iya, Pak, ada, Pak. Nah, masa terukur itu kemudian kamu transformasikan. Tapi gini, kalau teman-temanmu beres pada proses transformasi, dirimu harus melakukan simulasi kan? Iya. Nah, ketika simulasi, bukan kemungkinan, kamu mengambil 5 alternatif. Asumsinya 5, Pak. Oke. Sudah konsul ke dosen pembimbing? Untuk 5, nggak, maksudnya ada 5 alternatif ini. Malah kemarin itu mintanya berapa? Kalau merujuk ke yang alumni itu sampai 20-an rasanya, Pak. Oke, bangunanmu single building atau multi masa? Single masa. Single masa. Oke. Kalau single masa memang kaitannya dengan indikator yang mau diuji. Ecotech itu kan ada beberapa indikator. Kalau sehemat saya sih 5 udah cukup, asal itu hal-hal yang sangat-sangat berbeda. Transformasimu berbeda, sehingga kamu mengetesnya itu pada transformasi bentuk tanpa melihat tapak atau transformasi bentuk dengan melihat tapak? Dengan melihat tapak, Pak. Melihat tapak, jadi ditempatkan tapak dulu, kemudian ditransformasikan baru diuji. Iya, Pak. Oke. Dan dari situ kamu bisa ngambil ya kalau tadi rencananya 5, ya 5-5-nya kamu tes tapi dengan indikator yang sangat-sangat berbeda. Sehingga kalau yang kemarin si Ali itu bikin 20-an, itu pasti indikatornya mepet-mepet. Ya kan? Indikatornya tidak terlalu berbeda banget. Kalau kamu bisa yang sangat-sangat ekstrim berbedanya. Hemat saya sih, jujur kalau hemat saya sih, kalau untuk tataran sarjana, kalau nggak salah Ali itu master ya. Bukan tugas akhir kan? Kalau nggak salah kemarin tugas akhir, Pak. Angkatan 2010, Pak. Oh, Ali. Oh ya yang bikin prodi itu. Ya, Pak. Oke, itu tipis kebetulan bimbingan saya, jadi juga ingat. Itu kan kaitannya dengan pencahayaan, kaitannya dengan tapak, tapi indikatornya tipis-tipis. Kalau kamu bisa kamu ekstrimkan banget, kemudian dari situ kan ada performa kan, performa dalam pengertian yang paling maksimal di mana, itu yang kamu gunakan. Kalau nggak salah Ali itu juga melihat jam bekerjanya kan, jam bekerja studio itu kan dia bikin prodi arsitektur di Bukit kan, itu lihat jam efektivitas jam kerjanya seperti apa. Sehingga ada 20 alternatif karena dia melihat jam efektivitasnya jam berapa. Kalau tempatmu itu kan gedung serbaguna, jamnya tidak seketat studio. Gitu. Jadi kemungkinan justru perbedaan mendasar dari punya Ali justru pada studi masanya. Bentuk masanya kamu bisa lebih ekstrim. Kalau Ali itu kan bentuknya hampir sama semua, kemudian dia bermain di bukaan kan. Kalau nggak salah ingat, karena kaitannya dengan arah matahari, arah angin, dan jam aktivitas.
Dia sampai ngerubah kok, Pak, sebaiknya kalau bangunnya seperti ini, jam belajar di studionya jam sekian sampai jam sekian, jam kelasnya jam sekian sampai jam sekian supaya nyaman. Karena tipis banget, perbedaannya tipis-tipis banget. Nah, untuk indikator streamnya itu contohnya gimana kira-kira, Pak? Bentuknya kamu mainkan. Jauh berbeda, jadi 5 halnya itu benar-benar berbeda, Pak. Bentuknya kamu rombak. Jadi kalau teman-temanmu mungkin ada alternatifnya ada 3 atau bahkan cuma 1, lebih ke view dan segala macam, dirimu diekstrimkan, kemudian dites. Jadi pengujian simulasi memang seperti itu. Tapi bentuknya diekstrimkan. Iya, Pak. Kan alternatif sama tahapan kan berbeda ya, Pak? Ya. Berarti 5 alternatif ini sudah mencapai tahapan terakhir dalam prosesnya itu, Pak? Oh ya. Makanya saya tadi tanya, bisa aja ada 2 yang tidak melihat tapak, bisa seperti itu ya. Kamu main-main sendiri tanpa melihat tapak, yang 3 kamu tempatkan pada tapak, tinggal mungkin di rotate apa diputer arah hadapnya segala macam, kamu ekstrimkan. Bisa seperti itu, sehingga ada 5 alternatif yang berbeda. Komparasinya kalau dengan yang ada tapak dengan tanpa tapak itu lebih ke arah mana, Pak? Kalau misalkan tanpa tapak tapi tetap misalkan orientasi mataharinya tetap sama misalkan, mungkin lebih enggak, kalau tanpa tapak tidak melihat arah matahari, kamu benar-benar bebas. Artinya pada tahapan itu ya, tapi pada pengujian ya masukkan tetap. Ini kan sekaligus membuktikan bahwa kalau desain tanpa melihat tapak, apakah performanya mencapai titik maksimal atau enggak, titik efisiensi enggak. Gitu. Kamu hanya melihat yang tanpa tapak, hanya melihat aktivitas, hanya melihat besaran ruangnya mungkin seperti itu. Ya. Sip. Pakai Ecotech yang versi berapa? Versinya kalau yang di sini 2015. Oke, nggak apa-apa. Itunya dapat nggak titiknya? Karena kemarin Ali itu sampai harus pinjem, kalau nggak kemarin ada 2 alternatif, dia kalau nggak pakai KL pakai Jakarta. Kemarin akhirnya pakai KL untuk mendekati. Pakai Jakarta pasti ini, Pak. Masih pakai Jakarta ya? Karena kan kenapa kemarin akhirnya memilih, kalau nggak salah memilih KL, kedekatan derajat. Kalau Jakarta kan terlalu jauh ke bawah. Kalau KL itu kan lebih dekat ke atas. Iya. Timbangannya kemarin sih itu, tapi terserah. Ini kan masalah pertimbangan titiknya. Iya, inputnya bakal di ini lagi. Iya, dicek lagi. Atau alternatifnya juga bisa seperti itu. Alternatifnya, kamu pakai titik KL atau pakai titik Jakarta. Oh iya. Gitu, bisa seperti itu. Itu akan beda banget kok. Ya, makasih, Pak. Sama-sama. Yuk, yang lain. Yang lain. Apaan sih Raihan ini ngomongnya? Koordinatnya tuh beda banget. Sialnya Jakarta, Palembang nggak punya. Mau nanya lagi boleh, Pak? Silakan, Rida. Berarti Pak, gubahan massa itu nggak berhenti cuma di subbab konsep arsitektur aja dong, Pak. Berarti di konsep tapak juga bakal berlanjut gitu ya, Pak? Kan kalau kasus saya berarti kayak gubahan massa dulu terbentuk di arsitektural, baru nanti ke tapak pasti berubah lagi kayak gitu, Pak. Iya. Berarti bagian konsep tapak kita sudah masukin si gubahan massa. Bisa seperti itu. Jadi dulu kan bubble diagram, kemudian ada terukur kan, kamu ada kajian tipologi, akhirnya keluar bentuknya seperti apa, zona terukur ketemu dengan bentukan massa, zona terukur ketemu dengan tipologi bentuk kan, udah ya. Jadi ya udah jadi zona terukur lengkap dengan tipologi bentuknya, masukkan ke tapak. Modelnya seperti itu, masukkan ke tapak. Pasti ada penyesuaian lagi.
gitu tahapannya. Apalagi kalau ketapaknya kemudian berkontur, wah, makin hancur. Apalagi kemudian ada, kalau nggak berkontur, oh ya ternyata di situ ada danau atau ada rencana bikin penampungan air umpamanya itu akan berubah lagi. Belum lagi ketemu dengan sirkulasi kawasan, ombak lagi. Terima kasih Pak. Yoi. Silakan yang lain. Pak, Yep. saya mau nanya. Silakan Nova. Jadi kan bangunan, mungkin saya lebih spesifik Pak ya ke bangunan. Enggak apa-apa. Jadi kan bangunan saya kan ini bangunan komersil yang publik gitu. Nah, saya kan ngambilnya konsep, mungkin teman-teman juga pada ngambil konsepnya yang post pandemic itu yang tentang COVID ini. Nah, kalau saya lihat lagi untuk konsep, sepertinya saat ini konsep itu hanya bisa diimplementasikan di konsep utilitas ataupun mengenai zonasi ruangnya. Nah, kalau untuk lebih ke arsitektur, konsep arsitektur dan pasarnya itu kan kemungkinan besar tidak menerapkan konsep yang post pandemic ini karena sebenarnya tidak terlalu menarik untuk bangunan komersil seperti saya. Jadi itu dua konsepnya dibedakan tidak apa-apa, atau untuk mungkin konsep arsitekturnya masih ada mengambil dari konsep post pandemic yang ingin saya coba implementasikan, Pak. Iya, kasus-kasus post pandemic ini kemarin menjadi cukup banyak, tapi eksplorasinya yang kayaknya kalian kurang. Saya coba sih. Ya, karena ini saya ngambil dari internet. Dengan mudahnya saya bisa dapat beberapa panduan-panduan. Memang bangunannya belum ada, kita mengalami pandemi baru 2 tahun ini kan. Tapi secara konsep itu banyak sekali konsep-konsep arsitektural ya, bukan konsep mekanikal, bukan konsep manajemen informasinya pakai touch plus masuk dan segala macam. Kalau sekarang kalian ke PSX untuk parkir pun kan tidak lagi perlu mencet tombol kan, cukup didekatkan tangannya. Atau masuk sekarang juga pakai aplikasi Peduli Lindungi seperti itu. Jadi itu kan ke manajemen, belum ke arsitektural. Kalau kalian coba browsing di internet, itu banyak sekali panduan-panduan seperti yang saya ungkap kemarin di ruang 2. Ada panduan dari RIBA itu Asosiasi Arsitek Inggris dan Commonwealth, itu dia mengeluarkan panduan atau mengeluarkan seruan untuk beberapa bangunan. Kalau di contoh ini adalah sekolah. Ini sekolah, kemudian ada social distancing-nya berapa, kapasitas setiap kelas berapa, ada perhitungannya kan. Kemudian di dalam kelas itu ada fasilitas apa, termasuk ada tempat cuci tangan dan segala macam. Kaitannya juga dengan ini pencahayaan, bahkan ada ketentuan tentang penggahwaannya. Kasus di Indonesia mungkin penggahwaan bisa menggunakan penggahwaan alami karena memang dimungkinkan. Tapi untuk kasus yang 4 musim ada perlakuan khusus, sehingga di internet itu banyak sekali mechanical, electrical yang kaitannya dengan post pandemi, itu yang kalian tangkap. Tapi secara bentuk arsitektural itu sebenarnya sudah banyak banget. Contoh yang di kanan bawah ini adalah contoh sebuah asrama mahasiswa yang dulu single building, model apartemen segala macam. Sekarang modelnya sudah bentuk seperti ini. Jadi ada ruang terbukanya, setiap kamar ada akses ke balkon. Kemudian ada ruang berkumpul yang cukup lebar sehingga social distancing juga bisa dijaga dan segala macam. Bentuk bangunan kemudian menjadi berubah. Atau berikutnya ini yang untuk kantor yang selama ini menggunakan work from home, kemudian pada periode work from home ini beberapa kantor kemudian memodifikasi interiornya. Ada ruang dalam ruang. Kalau dulu kita selalu bermasalah ruang dalam ruang, tapi
pada perkembangan selanjutnya ada perlakuan khusus secara desain. Ruang dalam ruang diperlukan ketika harus ada rapat tertentu, atau kemudian karena proses work from home, hybrid office ini menjadi hal yang umum, menjadi hal yang sangat krusial di masa depan. Ini juga ada studi tentang perubahan dari kantor yang konvensional menjadi kantor yang sesuai dengan protokol kesehatan. Jadi maksud saya, seperti yang diungkap kemarin, tolong dieksplor lebih lanjut, Pak. Tidak ada yang sesuai dengan kasus aktivitas atau sesuai dengan kasus proyek kalian. Ya enggak apa-apa, belajar dari proyek yang lain, belajar dari proyek sekolah, belajar dari proyek kantor dan segala macam. Kemudian prinsipnya apa? Itu yang kemudian diterapkan. Sama dengan kasusnya si Rida tadi. Kalau Rida lebih ke mencoba mentipologikan bentuk, kalau kasus-kasus yang post pandemi, coba lihat secara arsitektural post pandemi rumah sakit, sekolah, kantor itu bagaimana, sehingga dari situ kemudian bisa ditarik sebenarnya secara bentuk bangunan yang mengadopsi atau bangunan-bangunan yang memahami post pandemi itu seperti apa, dasarnya apa, basisnya apa. Itu yang kemudian menjadi dasar untuk menerapkan ke studi bentuk, ke zonasi dan segala macam. Begitu. Nah, mechanical electrical melengkapi itu. Mechanical electrical itu kan urusannya teknik elektro dan segala macam kan, bukan ranah kita untuk ke sana. Ranah kita adalah desain bangunannya gitu. Mechanical electrical melengkapi, sehingga kemarin kasus di ruang 2 itu ditanyakan secara arsitektural apa yang mau ditawarkan, seperti apa. Kalau hanya sekedar perbaikan manajemen, perbaikan keluar masuk, flow-nya ya bentuknya kan sama aja. Tapi kan yang menjadi krusial di post pandemi ini adalah secara arsitektural bagaimana sih? Kalau cari bangunannya belum ada, pandemi itu 2019 kan, ya belum ada yang menyesuaikan. Yang ada adalah perbaikan sistem dari bangunan yang ada. Kita tidak membuat bangunan baru, tapi menyesuaikan dengan protokol kesehatan dengan bangunan seperti ini gimana, sehingga banyak kajian interior, banyak kajian sistem informasi yang muncul itu. Tapi bukan berarti studi konseptual tentang post pandemi itu tidak ada banyak banget. Silakan kamu pakai. RIBA, yang sependek saya pengetahuan saya itu RIBA sudah mengeluarkan aturan, UIA sudah mengeluarkan aturan, kemudian yang di Amerika juga mengeluarkan aturan. Salah Jepang juga sudah. Setiap institusi asosiasi arsitek besar dunia itu kayaknya sudah ada panduannya semua. Gitu. Ya. Baik, terima kasih. Bahkan beberapa tugas akhir kalau kalian lihat dari NUS, dari itu sudah banyak juga pakai itu kok. Kata Pak, boleh enggak mencontoh bangunan yang belum ada? Ya kan, untuk kasus pandemi yang nunggu bangunannya kapan lulusnya kalian? Gitu kan. Mungkin sebagai terakhir aja, sebagai tambahan informasi, atau bahkan mungkin bukan menambah informasi atau menambah pusing kalian, ada sedikit materi. Daripada materi ini sudah saya siapkan semalaman tapi tidak muncul juga. Jadi nyusun konsep rancangan sebuah pendalaman atau sebuah inspirasi. Kalau kalian lihat bangunan ini sekilas biasa aja. Yang menarik adalah pada atapnya, kemudian pada site-nya, site-nya di tengah hutan dengan kondisi yang pasti alam yang sangat alami. Kemudian lokasinya di China, seperti ini. Apapun lah fungsinya, saya tidak terlalu melihat pada fungsinya, tapi
bagaimana bentuk ini bisa muncul, kenapa bentuknya atapnya asimetri seperti ini. Ini pada perlakuan atap, jadi ada lubang tingkat cahaya. Nanti kita lihat apakah sekedar memasukkan cahaya atau ada unsur yang lain. Dan perhatikan tingkap cahaya atau skylight ini bentuknya juga tidak konvensional, jadi ikut miring. Dan yang menarik pada ini cahaya jendelanya juga cukup tinggi, bukan jendela yang di bawah. Padahal kondisi sekitarnya cukup menarik. Dugaan saya juga terkait dengan aktivitas seperti ini kayak di aktivitas sebuah kelas, sehingga kalau jendelanya sampai bawah, konsentrasi entah belajar entah diskusi itu akan terganggu. Tapi itu kenapa jendelanya dibuat di bagian atas, ini bagian tengahnya, lalu ini denah dan potongannya, bentuknya seperti ini. Yang jadi permasalahan buat saya ketika muncul gambar ini gambar di media sosial saya muncul tiba-tiba minggu sore, ketika saya harus rekap nilai review kemarin, tiba-tiba muncul dan menjadi sumber inspirasi saya. Dan ternyata konsepnya ini. Jadi di kelas ini sengaja dibuat sedikit untuk melihat bagian hijau. Jadi bukan keseluruhan pohon itu, tapi tidak mengganggu aktivitas diskusi, cahaya bisa masuk, dan terutama hijau. Tingkap cahaya yang tadi itu untuk menangkap langit, menangkap keberadaan langit seperti apa kondisi. Dan lokasi yang tadi terbuka di bagian ini untuk menangkap, atau bagian ini untuk menangkap hutannya. Jadi kalian bisa lihat bahwa secara konseptual setiap masa pada bangunan ini punya cerita, punya narasi. Ada yang hanya ingin menangkap hijau daunnya, ada yang menangkap biru langitnya, ada yang menangkap hutannya. Dan itu pasti terkait juga dengan aktivitasnya. Saya tidak dapat narasi yang cukup jelas. Ataupun kalau saya dapat narasi yang cukup jelas juga saya nggak bisa baca karena ini huruf Tiongkok. Tapi dari skema yang seperti ini kita bisa melihat atau bisa memahami bagaimana proses berpikirnya, skematik desain. Oke, kasus berikutnya. Tadi sudah diungkap, ini kasus lebih kepada fungsional. Rumah sakit, sekolah, dan segala macam. Tapi bukan kasus-kasus fungsional bukan tanpa potensi untuk menjadi menarik. Ada perubahan paradigma besar di dalam tipologi sebuah rumah sakit. Rumah sakit tidak lagi kaku, hanya sekedar fungsinya untuk menyembuhkan, tapi kalian bisa melihat beberapa rumah sakit kemudian berubah menjadi sebuah fasilitas yang menyehatkan, sehingga ada beberapa pendekatan yang rumah sakit yang lebih kepada healing environment umpamanya, atau ada yang rekreasi kesehatan, rekreasi kok ke rumah sakit. Tapi kalau melihat lobbynya ini, kalian bisa melihat apa bedanya lobi rumah sakit ini dengan lobi hotel. Membedakannya adalah ada gambar dokter di gambar ini atau ilustrasi. Pendekatan fungsionalnya tetap, pada prosesnya tetap. Jadi programmingnya itu diselesaikan dulu dari identifikasi aktivitas, dari identifikasi spasial, besaran ruang, sehingga sampai pada zonasi terukurnya. Baru dari zonasi terukur yang sangat rigid tersebut kemudian ditransformasikan sesuai dengan tapaknya. Ini kasus yang fungsional, bisa berangkat dari seperti bisa dipikirnya seperti ini.
Atau kasus yang lain, sebuah karya arsitektur yang mungkin ini pendekatannya untuk pendekatan yang museum dan segala macam. Ini adalah memorial veteran memorial di Washington karya Maya Lin. Bentuknya seperti ini, tapi secara skematik desain hanya ini yang ditonjolkan, yang disampaikan ketika ini proses sayembaranya yang disampaikan oleh Maya Lin. Yang menarik dari pendekatan Maya Lin ini, berangkatnya bukan pada sejarah perangnya, ini sebuah veteran memorial, sebuah tugu peringatan untuk para veteran perang, bukan pada perangnya, justru pada veterannya. Maya Lin memilih untuk memfokuskan pada korban perangnya, sehingga nama-nama yang disusun di sini itu bukan berdasarkan nama-nama alfabet ya, sesuai dengan alfabetnya, tapi berdasarkan kapan dia gugur di medan perang. Sehingga studi untuk membuat bentukan arsitektural seperti ini adalah justru pada studi tentang korban perangnya. Jadi menstudi kapan meninggalnya, gimana prosesnya, dan segala macam. Lalu setelah itu tersusun, yang dilakukan secara bentuk arsitektural adalah dia melihat tapaknya. Dia menggabungkan beberapa titik penting. Kalau kita lihat ini ada tugunya, di sini juga nanti ada museumnya, nggak salah. Dan dia mengambil sudut ini. Di sini terlihat bahwa perpaduan antara aktivitas dalam hal ini adalah nama-nama ya, nama-nama korban perang dan para pengunjung untuk menghormatinya, aktivitas di situ. Kemudian kaitannya dengan tapak. Dia belajar memperdalam tapak itu apa sih? Apa fungsi sumbu ini? Sumbu utama. Dan apa yang bisa diperkuat dari sumbu ini? Sehingga ada tiga titik yang dia pedulikan, yang menjadi fokus utama. Di titik sini, kemudian di titik tugu, dan di titik kolam. Jadi studi tentang tapaknya sangat-sangat diperdalam di sini. Kemudian ketemu dengan aktivitas atau ketemu dengan ketemu dengan fungsionalnya, katakanlah kalau di dalam arsitektur. Selanjutnya ini tadi sudah dibahas bagaimana kalau berangkat dari aktivitas, kemudian berangkat dari programming lah sampai besaran ruang, kita punya beberapa pilihan. Kita mau menumpuknya secara kontras, tadi kasusnya Widya, atau digabung. Ini kantor pusat dari BMW dengan menggabungkan antara pabrik, proses ban berjalan di pabrik, dengan kantor pusatnya. Jadi ini para pekerja di bagian bawah, di bagian atas digantung adalah proses ban berjalan dari pabrik, dan foto ini yaitu diambil di sirkulasi pengunjung. Jadi kantor ini mempersilahkan pengunjung untuk memasuki, untuk melihat proses ban berjalan dari pabrik BMW lengkap dengan aktivitas para pekerjanya. Jadi ada 3 layer yang kemudian di-blend. Ini yang disebut dengan disk programming. Atau kasusnya BRK ini kalau kalian lihat seperti bangunan biasa yang kemudian ada taman di atas, tapi bukan pada itu maksud dari bangunan ini. Ini bangunan sebuah pabrik pembangkit listrik tenaga sampah. Jadi sampah itu menjadi bahan baku untuk pembangkit atau bahan baku untuk listrik. Tapi pada saat bersamaan di bagian atas ini untuk wisata. Jadi Copenhagen adalah sebuah negara di 4 musim yang mendapatkan pasti di saat-saat tertentu pasti mempunyai salju.
Tapi karena kontur atau topografi dari Copenhagen itu flat, dia tidak punya bukit, sehingga Bjarke Big itu membuat sebuah usulan bagaimana pabrik pembangkit listrik tenaga sampah ini bagian atapnya dibuat sebagai tempat wisata, sehingga kalau pada musim panas, semi panas sampai gugur, dia fungsinya seperti taman hijau. Tapi pada musim dingin ini menjadi sebuah tempat ski. Begitu. Jadi ini yang disebut dengan transprogramming, dipadukan atau bisa masuk dengan cross programming. Oke, berikutnya ini kalau fokus pada bentuk atau pada gubahan massa, bukan hal yang aneh juga kalau kalian mau fokus pada gubahan massanya saja, karena bentukan ini ternyata punya konsep yang menarik gitu. Kalau sebelumnya sebuah bangunan hunian, katakanlah apartemen dan segala macam, itu modelnya seperti ini yang di samping kanan, tapi kaitannya dengan kenyamanan termal, kenyamanan kebutuhan terhadap matahari, kemudian di model seperti ini. Setiap bangunan kemudian dilepas. Namun kita masih bisa melihat struktur utamanya ada, struktur penopangnya berikutnya juga ada. Itu dari sekedar gubahan massa. Tapi kembali lagi, besaran ini juga udah beres, secara fungsional, secara spasial sudah beres. Sehingga bisa ditemukan modul utamanya berapa sih hunian itu, sehingga bisa dimodel seperti ini. Dengan fokus pada transformasi bentuknya, kaitannya juga dengan matahari dan segala macam. Lalu ini tadi post pandemi udah dibahas secara cukup banyak. Lalu sebenarnya di masa depan efek dari post pandemi ini dengan hybrid office ya, kalau kalian tahu berikutnya ya, yang kemudian karena kita bisa melakukan, apalagi udah 5G, kecepatan internetnya sangat besar, ya bentuk arsitektur menjadi sangat berubah, apalagi kaitannya dengan sebuah tempat kerja. Dan saya sih berpikir juga dengan arsitektur, jurusan arsitektur juga pasti akan berubah. Saya tidak perlu kemana-mana, tapi saya bisa di mana-mana dengan alat Google dan alat ini. Dan minggu lalu, beberapa hari yang lalu, si bos ini sudah menyatakan bahwa Facebook, Instagram, Messenger itu sudah menjadi satu kesatuan yang akan dilengkapi dengan hardware ini, sehingga kita bisa melakukan tatap muka secara virtual, bukan hanya dengan layar, tapi benar-benar 3 dimensi dengan avatar-avatar yang kita bisa pilih. Ini berikutnya sih, tidak ada kaitan langsung dengan pra-TA kalian, tapi sepertinya arsitektur akan sangat berubah di masa depan, dan itu tugas kalian akan kalian hadapi. Mungkin itu. Silakan kalau masih ada pertanyaan. Misi Pak, saya mau nanya. Yuk, silakan. Gina, ya Pak. Ini jadi untuk bangunan saya itu kan emergency hospital COVID-19 dengan konsep modular di Kota Jambi. Nah, yang mau saya tanyain itu kan kemarin untuk bab 4 itu dia isinya kan cuma analisis doang. Nah, sedangkan waktu kemarin sidang dimintanya itu udah bagian saya tuh udah ke konsep gitu. Nah, maksudnya modular ini nih harusnya udah dijelaskan di bab 4 itu. Nah, cuman saya juga masih bingung Pak, sama kayak sebelumnya. Ini yang konsep modular saya itu nanti tetap jadinya dibikin subbab khusus analisis modular kayak gitu atau gimana? Sebaiknya masuk di gubahan massa, transformasi bentuk. Modularmu modular kontainer, modular pracetak, atau apa? Kalau yang saya pakai sih dia kayak modular yang saya terapkan untuk kebangunan saya itu lebih ke
tipe ruang isolasinya. Nanti kan ada yang 1 tempat tidur sama 2 tempat tidur. Sama ukuran ruangnya juga dibuat modular. Oke, nggak ada kaitannya dengan material. Untuk material kemarin itu udah sama dasar pembimbing masih pakai ini aja sih yang biasa aja pracetak kayak gitu. Oke, pracetak itu ada pracetak yang modular. Jadi gini, ini saran saya, tadi silakan diskusikan dengan dosen pembimbing. Pakai RISA, tahu kan RISA? Tahu. Nah, pakai RISA itu dia kan punya modul-modul tertentu, sehingga modulmu, ruang isolasi dan segala macam itu menyesuaikan modulnya RISA. Keluarnya adalah kamu punya beberapa tipe ruang isolasi. Ya kita mesti jujur juga, ruang isolasi untuk BPJS kelas 4 dan kelas 1 pasti beda banget kan? Isolasinya itu bisa kamu berangkat dari RISA itu. Nah, studinya gimana Pak? Di analisisnya ya analisis RISA di gubahan massa. Modulnya ada modul berapa aja sih? Terus bagaimana konfigurasi bentuknya. Kalau kamu berangkat dari aktivitas nggak akan pernah selesai nanti. Repot, karena kamu mesti satu-satu kan. Nah ini Pak, kalau misalnya untuk tipe modular itu saya ngambilnya tuh dari standar ukuran ruang isolasi dari ini Kemenkes. Jadi dia udah ada standarnya itu 3x4 5. Nah jadi dari situ kemarin dosen pembimbing saya bilang 3x4 itu coba dirombak lagi, kira-kira kalau misalnya kurang dari itu tetap efisien atau enggak. Soalnya kalau modular kan dia lebih ke efektif dan efisien ruang. Ya. Saya sih kalau membayangkan kalau tanpa material itu kamu nggak akan selesai itu ya. Punya si Raihan aja minta tolong software kok. Kalau kamu ngitungnya gimana? Efektivitas dan segala macam. Hanya pada sirkulasi orang berjalan, orang tidur dan segala macam, nggak akan pernah itu diterapkan. Jadi modul, katakanlah kalau kamu udah dapat ya modul efektif nggak 3x4 atau katakanlah 3,5x2, enggak kecil, 3,5x3 umpamanya yang jadi efektif, itu kan kecil banget. Tapi ketika ketemu di umpamanya dikerjakan dengan beton bertulang, struktur konvensional, modul 3,5x3 ini efektif nggak terhadap material? Iya. Kan repot kan? Kan repot. Mending pakai aja RISA. RISA itu kan punya modul-modulnya sudah macam-macam dan tinggal di-download. Nah, dengan modulnya punya RISA, kamu bisa mengkonfigurasi ruangnya sesuai dengan standar Kemenkes itu. Jadi ditabrakkan antara standar Kemenkes dengan standarnya RISA. Jebret, ketemunya gimana? Konfigurasinya gimana? Kamu bisa bikin beberapa alternatif. Kemudian main PA1mu dulu, main kayak Uno Stako itu udah plak susun mana yang lebih efektif gitu aja. Iya Pak, paham. Itu kenapa kan awalnya kemarin ketika sebelum sidang judul itu kan saya kenapa nggak pakai kontainer itu kan juga ada beberapa ukuran. Kemarin tuh sempat ngajuin kontainer juga, cuman dari dosen pembimbing nggak approve, nggak nerima. Ya nggak apa-apa sih. Ya mungkin pendekatannya ke material itu, ke RISA. Kalau menurut saya silakan didiskusikan lagi ya. Sehingga download aja. Karena RISA itu bentuknya dia sudah jadi, tinggal pasang, cuman bukan dalam, kalau kontainer itu kan box gitu kan, udah box. Kalau RISA itu batang, jadi ada balok, ada kolom, ada dinding, punya modul-modul tertentu. Jadi tapi proses konstruksinya model konstruksi kayak main Lego bener dah, tinggal plak. Nah itu kesempatanmu untuk membuat konfigurasinya. Efektif pasti efektif, penting yang mikir
konstruksinya itu si Risanya kok, pembuatannya segala macam, sampai tempatnya tinggal dipasang. Iya. Yang di Batam rumah sakit hanya 1 bulan itu kan juga situ pakai Risa, atapnya pakai blue scoop, jadi baja ringan tapi yang model yang bagus. Masangnya itu ya kayak mainan anak-anak itu, nggak rangkai tutup selesai gitu. Nah, ini saran saya sih, silakan diskusi dengan dosen pembimbing begitu. Oke, makasih Pak. Ada yang lain? Ada yang masih kesulitan menentukan permasalahan perancangan enggak? Saya ragu gitu kemarin beberapa. Oke, saya kasih contoh deh. Biar bikin pusing sekali. Pak, izin bertanya Pak. Terima kasih sebelumnya. Jadi kan hasil review terakhir itu kan saya dikasih saran sama dosen penguji itu ganti site, karena site lama itu judul perancangan saya itu Rumah Susun di Tepian Sungai Musi. Sebenarnya emang fokusnya tuh ke tepian Sungai Musi. Akan tetapi pada site sebelumnya itu ada banyak rumah limas. Itu tepatnya di daerah Tiga Ulu, Lorong Firma. Jadi kan banyak, iya Pak, terus. Banyak rumah limas, jadi harus dikonservasi. Itu saran dari. Sedangkan pada review terakhir itu lebih baik di area sampingnya itu ada lahan lumayan cukup kosong, dengan lebih ke area lebih fokus ke sungainya. Itu saya masih bingung sih Pak, permasalahan yang harus saya ambil itu gimana ya Pak? Juga penelitiannya juga Pak, bingung penentuannya. Kalau di hemat saya di 34 Ulu kamu agak geser dikit, itu ada sebuah kompleks bukan kompleks ya, sebuah gimana bilangnya, bukan perumahan juga soalnya. Itu ada site yang dulunya kampung itu terbakar habis, kemudian oleh mantan wali kota Edi Santana itu dibangun kembali. Ada beberapa site yang kondisi terakhir, saya sudah lama nggak ke situ sih. Biasanya saya keluyuran juga. Itu kurang layak lah seperti itu. Sebenarnya bisa sih di daerah sekitar tersebut. Tapi sebenarnya kamu memunculkan rumah susun itu untuk apa? Itu yang pertama dulu. Kemudian untuk menyelesaikan permasalahan seperti apa? Dan pangsa pasarnya siapa? Sehingga penempatan lokasi, apakah di tepian sungai, apakah lebih ke darat, itu akan terjawab. Artinya begini, kalau memang kalau kasus kayak kasus kebakar kemudian kamu tempatkan di situ, itu kan merelokasi si penghuni kampung tersebut, memberi hunian baru, bisa mungkin di lokasi tersebut, atau ingin membuat apa ya, supaya tidak terlalu padat umpamanya. Tapi kan kasus di Palembang itu cukup unik banget. Kampung-kampung yang di tepian sungai adalah beberapa kampung adalah kampung adat atau kampung dengan bandrol cagar budaya seperti yang 34 Ulu itu. Nah, kembali lagi sih sebenarnya, Rizka, kamu ingin melayani siapa rumah susun itu? Saya kasih contoh kasus saja ya. Saya kasih contoh yang mungkin tidak sama persis, tapi ini bisa jadi sumber inspirasi lah untuk teman-teman sekalian juga yang lainnya. Oke. Sebuah tugas akhir yang cukup lama dan mungkin tugas akhir yang membuat saya cukup puas sebenarnya. Bukan karena saya yang membimbingnya, bukan karena itu, tapi lebih kepada cara berpikirnya. Oke, ini karyanya si Hilman Rusdi, tugas akhirnya. Dia melihat, mengidentifikasi apa yang terjadi di kawasan pusat kota Palembang. Jadi dia menentukan site-nya dulu.
Kenapa saat ini muncul? Karena dia melihat permasalahan yang ada di daerah ini, dan dia melakukan identifikasi bahwa di lokasi tersebut ada kebutuhan ruang publik yang sangat kurang. Ruang publik yang seperti apa? Itu kemudian berikutnya dia mencoba melihat lebih lanjut. Ada yang kemudian secara teoritis yang disebut dengan urban catalyst, yaitu memasukkan fungsi atau kualitas ruang tertentu di lokasi tertentu yang kemudian akan memperbaiki kualitas kawasan tersebut. Caranya, lakukan identifikasi. Ini yang saya belum temukan sampai detik ini di beberapa tugas akhir mahasiswa. Benar-benar dia mengidentifikasi satu persatu toko, dan toko ini jualan apa. Seperti ini. Elektronik sedang, elektronik besar. Ini pada masa itu ya, pada saat si Hilman tugas akhir. Sekarang pasti berubah banget. Dia melakukan identifikasi. Kapasitasnya seperti apa. Ini penting supaya dia tahu persis di bangunan ini sebenarnya kebutuhannya apa sih? Sampai pada kawasan kota. Seluruh Palembang, pusat elektronik itu di mana aja sih? Oke. Lalu kebutuhan dari kawasan ini untuk apa? Dia mengusulkan ada tempat rekreasi, ada tempat pameran, ada game center, ada pertunjukan musik dan segala macam. Dan itu kebutuhan dari ruang sosial atau ruang publik. Tapi pada saat bersamaan kan bangunan ini perlu hidup, tanda kutip ya, perlu maintenance. Kalau hanya sekedar ruang terbuka atau hanya sekedar ruang sosial, ya pasti akan diabaikan karena maintenance-nya berat, sehingga dia memasukkan unsur komersial di sini. Jadi ada balang elektronik, balang penjualan barang, perbaikan dan penyewaan dan segala macam. Jadi ada unsur komersialnya. Ini kemudian menjadi programmingnya. Ada ruang publik, ada pusat elektronik yang kemudian diberi konsep Oasis Plus. Jadi ini radius pelayanannya sekitar 500 meter. Dan ini konsep transformasinya. Dia melihat sekelilingnya seperti apa, tapaknya seperti apa. Jadi diselesaikan dulu permasalahan fungsionalnya, mau bergerak di bidang apa, dan kemudian masuk di transformasi bentuknya. Bentuknya dia melihat benar tapak ini ada jalur sirkulasi yang seperti apa, kemudian bisa enggak kemudian ini ditembus supaya mengkoneksikan antara jalan yang di 2 dan jalan 2 ini bisa masuk. Dan jalan 1 dan jalan 3 bisa masuk benda. Jadi ada akses yang cross. Dan kemudian di bagian bawah benar-benar menjadi ruang publik. Di bagian atas menjadi ruang komersial. Dan bentuknya adalah panggung. Jadi orang bisa lalu lalang dengan mudah. Pada saat bersamaan juga ada ruang terbuka, sehingga ruang publiknya tercapai, ruang komersialnya tercapai. Ini detail selanjutnya, pembagian zonasi dan segala macam. Berikutnya seperti biasa, zonasi elektronik, handphone dan segala macam. Dan kenapa masukkan ada kontainer di sini juga kaitannya juga dengan aktivitas di dalamnya. Ini game center. Jadi aktivitasnya lebih tertutup, aktivitasnya lebih private. Jadi ya sudahlah pakai kontainer untuk ngambil modulnya. Seperti kemas, ukurannya macam-macam. Sehingga sekarang saya jadi paham ukuran-ukuran kontainer juga karena kasus tugas akhir si Hilman ini. Ini detailnya di posisi sebelah mana.
kaitannya dengan pencahayaan, kaitannya dengan udara dan segala macam, kaitannya dengan sirkulasi. Ini udah pada rancangan. Oke, ini sonasinya. Jadi apa yang bisa kita pelajari dari karyanya Hillman ini justru berangkat dari permasalahan tapaknya. Mengidentifikasi dulu ada masalah apa di tapak itu, baik secara kawasan maupun secara kota, sehingga muncul urban catalyst tersebut yang kemudian menjadi konsep Oasis Plus ini ada teorinya, ada dasar landasan teorinya. Kemudian peruntukannya dan segala macam, mana tanamannya dan segala macam, efek terhadap tanaman juga dibahas di sini. Rendering seperti biasa. Itu sih kurang lebih masa iPhone 7 kan. Sekarang sudah iPhone berapa? Mungkin itu sih tidak menjawab langsung, tapi bisa menjadi sumber inspirasi ketika menentukan saya mau tapak di mana, saya mau menyelesaikan masalah di mana. Ini kasus lain karena tadi di sebelumnya kita benar-benar fokus pada fungsionalnya. Nah, kasus yang disampaikan tadi benar-benar melihat tapaknya, ya identifikasi dulu tapaknya secara sangat detail. Begitu dari saya. Terima kasih, Pak. Pasti pusing. Iya, Pak. Ya, identifikasi. Permasalahan pindah atau tidak buat saya sih masalah berikutnya gitu loh. Sepanjang bisa mengidentifikasi, sepanjang bisa memahami tapak, permasalahan lokasi itu masalah berikutnya. Ketika saya dulu tugas akhir juga saya mengalokasikan waktu untuk hanya sekedar nongkrong dan duduk diam di tapak dengan sekian lama di beberapa titik dan tiang, nggak salah beberapa hari. Ketika studi banding pun tugas saya adalah galeri seni rupa di Kota Malang. Jadi studi bandingnya ke Bali, ke studionya studio lukisnya saya lupa, Antonio Blanco. Itu saya benar-benar hanya nongkrong dan duduk diam di studio itu dari jam 8 pagi sampai jam 1 siang. Nggak tahu, ya hanya sekedar pengen tahu yang disebut studio lukis atau studio seniman itu bagaimana sih? Karena saya akan mewadai aktivitas seperti itu. Setelah paham, minimal setelah tahu lah mau ya nggak tahu banget sih ketika selesai. Cuman suasananya saya dapat dan segala macam. Nah, balik setelah dari studi banding, balik ke tapak, ya saya nongkrong di beberapa titik mana yang sesuai dengan tapak dan aktivitasnya. Kebetulan konturnya juga cukup gila-gilaan di tempat saya, miringnya minta ampun. Nah, di situ beberapa titik saya lihat, ini cocok untuk aktivitas ini, ini cocok untuk aktivitas ini. Sama juga dengan kasusnya Rizka tadi, ya pahami dulu. Ini kembali lagi ke tapak sih, kembali lagi ke tapak. Tapaknya mau dibuat seperti apa, sesuai dengan aktivitas. Begitu. Kalau Raihan tadi penyesuaiannya pakai software, kalau tadi siapa tadi yang itu pakai image Nusantaranya dan macam-macam. Si Widya itu kaitannya dengan konteks cagar budaya. Ada lagi? Silakan. Oke, jadi rancangan saya tuh kan pusat penelitian dan pengembangan hortikultur. Yep. Kemudian setelah itu saya pilih site-nya itu yang berdasarkan tempat yang menurut saya cocok untuk pengembangan hortikultur seperti itu, karena nanti di penelitian ini kan ada kebun percobaan juga.
Jadi saya tuh pilih yang daerahnya itu, site-nya itu emang kondisinya tuh bagus gitu untuk perkebunan. Itu tapak saya tuh kayak bisa dikatakan kayak pelosok gitu desa, jadi agak diragukan di situ, Pak. Jadi kira-kira dipertanyakan soal akses ke sananya gimana kayak gitu. Terus nanti apakah warga-warga sana tuh kayak cocok nggak? Itu kan kayak pemukimannya itu kan kayak desa kayak gitu, Pak. Terus tiba-tiba ada lab, jadi kayak agak aneh gitu. Kira-kira ada masukan nggak, Pak? Ya, ini kembali lagi sama dengan kayak Rizka tadi. Laboratoriummu itu melayani siapa? Melayani warga yang di sekitar desa itu atau melayani siapa? Kemudian tadi menurutmu cocok sesuai dengan itu ya. Sudah ada argumen yang mendukung enggak? Katakanlah gini. Ingin membuat laboratorium goblok-goblokan aja. Ingin membuat laboratorium tentang pengembangan kopi. Tapi kamu tempatkan di sekitar kebun teh. Cocok enggak? Katakanlah seperti itu. Atau laboratorium pengembangan kopi tapi di kota Palembang. Ya nggak apa-apa, pengembangan kopi seperti apa umpamanya. Pasca produksinya atau pada brewingnya, pada masaknya. Jadi kan perlu dimasak dan segala macam. Atau pada pengembangan kemampuan baristanya. Jadi hal yang sering dipertanyakan dosen itu karena argumen terhadap pemilihan lokasinya kalian mungkin tidak didetailkan. Aktivitas dari lab ini ngapain sih? Siapa yang dilayani? Ini sebenarnya bersifat general. Menempatkan sebuah hotel katakanlah bintang 3 di sebelahnya Novotel itu bisa aja masuk akal. Katakanlah di dekatnya Burger King itu ada hotel bintang 3. Kok bisa masuk akal, Pak? Bosnya tidur di Novotel, supirnya tidur di hotelmu. Kenapa tidak? Gitu. Bisa seperti itu. Itu yang terjadi di daerah dekat Icon kan seperti itu. Ada hotel mewah, seberangnya ada hotel kecil. Ternyata seperti itu. Jadi aktivitasnya itu melayani siapa? Kalau tadi lab, melayani si petaninya, melayani si pemerintahnya, karena kebutuhan pemerintah juga ada. Mau ngapain? Itu yang penting dulu. Sehingga kemudian menempatkan kecocokan dan segala macam ada tahap berikutnya. Iya, kalau melayani masyarakat, melayani petani, cari lokasi yang sedekat mungkin dengan sumber atau objek pangan yang mau dikembangkan. Terus bagaimana dengan para penelitinya? Aksesnya apakah sulit atau enggak? Kalau aksesnya sulit, kemungkinan bisa ditambahkan fasilitas hunian di situ, mes untuk para peneliti, sehingga para peneliti itu akan balik tidak tiap hari kemungkinan. Itu kan kaitannya juga dengan aktivitas-aktivitas berikutnya. Hal yang mungkin harus dipertajam kalau menurut hemat saya adalah dia melayani siapa. Ini kaitannya juga dengan kasus yang lain. Dia melayani siapa, bagaimana aktivitasnya. Itu yang penting. Kemudian standar-standar berikutnya, standar lab dan segala macam. Gitu sih, Erin. Baik, Pak. Terima kasih ya, Pak. Detail banget. Ribetnya arsitek di situ, mendetail banget. Dan harus berpikirnya seperti pelaku di objek itu. Berarti sebenarnya tidak apa-apa ya Pak memilih tapak di situ, tapi dilakukan penyesuaian aja apa sih yang dibutuhin kayak gitu ya Pak ya? Iya, detail. Jadi si lab ini melayani siapa? Katakanlah lab hortikultura ya melayani masyarakat yang terkait dengan hortikultura kan, terkait dengan kebun kan, kaitannya dengan situ. Nah, kamu lab itu akan mendekati si petaninya atau tukang kebunnya seperti itu.
Kan seperti itu logikanya sih. Sehingga reason atau alasan-alasan itu yang cukup penting. Aktivitasnya siapa? Aktivitas di situ siapa yang akan melakukan dan akan melayani siapa? Ini kaitannya juga dengan semuanya sih. Kaitannya dengan semuanya. Gitu, Erin ya. Baik, Pak. Thank you. Ada lagi? Silakan. Ini tiap judul kalau hemat saya sih bisa dieksplor sangat-sangat mendalam. Bahkan sekolah pun punya permasalahan tersendiri gitu loh. Katanya sekolah gampang, rumah sakit sebenarnya juga gampang karena ada standar-standarnya. Bentar, rumah sakit di kota dan rumah sakit di pedalaman itu beda banget perlakuannya, kaitannya dengan sirkulasi, kaitannya dengan fasilitas, efeknya dengan macam-macam seperti itu. Dan itu saya sampai pada kesimpulan bahwa setiap proyek tugas akhir sebenarnya bisa sangat mendalam dan bisa sangat spesial. Tidak harus wow gitu, megah gitu. Nah, asal studinya, risetnya sangat detail dan kepekaan dari kalian yang diharapkan. Studinya Hillman tadi sekedar buka kasus, dia itu ketika konsep perlu waktu setahun, dan kondisinya menarik karena dia memaksakan diri untuk setiap pulang dari Indralaya dia pakai bis pasar, turun di Montpera, dan kemudian keliling. Itu tiap hari dia lakukan, keliling di kawasan itu untuk menangkap sebenarnya yang dibutuhkan kawasan itu apa. Dan saran saya sih itu sih, pahami dulu. Kaitannya terutama dengan beberapa tadi 2 pertanyaan terakhir itu kaitannya dengan tapaknya itu mau ngapain. Oke deh, kalau nggak ada pertanyaan, terima kasih, saya